Perkenalkan, nama saya Jumianti Site, NIM 1903-100-130, kelas 3 reguler C. Di sini saya akan berpidato secara singkat dengan menggunakan metode membaca. Di sini saya berpidato dengan bertema pendidikan di masa COVID-19. Yang pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dapat diberi kesehatan dan diberi kelancaran untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Topik yang akan saya bawa yaitu tentang pendidikan di masa COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini membawa perubahan. Saat ini nyaris seluruh aktivitas diusahakan tetap berorientasi pada rumah. Meskipun memulai adaptasi baru, sebagian besar masih menerapkan proses belajar mengajar di rumah. Bagi pemerhati pendidikan, yaitu Nazela Shihab, mengatakan belajar dari rumah bukan merupakan hal yang baru lagi bagi kita, tetapi merupakan tantangan yang luar biasa bagi orang tua. Belajar dari rumah, mengajar dari rumah itu menantang. Ada proses transisi atau perubahan dari kebiasaan belajar di sekolah ke belajar di rumah. Najela mengatakan, sebenarnya belajar dari rumah ini bukanlah hal yang baru. Sejatinya kegiatan belajar di rumah ini menjadi hal yang sangat penting karena melibatkan keluarga, di mana hal ini sangat penting, efektif, dan bermanfaat bagi anak itu sendiri. Namun adanya pandemi ini tertentu memberikan perubahan yang drastis pada kebiasaan di rumah, karena orang tua juga turut bekerja di rumah. Ini butuh proses adaptasi. Najela tidak mungkin adanya proses ini membuat banyak orang tua menjadi lelah dan jengkel. Banyak orang tua pula yang memiliki pandangan belajar di rumah tentang memindahkan 100% kegiatan belajar di sekolah ke rumah. Padahal hal ini tidak bisa dilakukan karena orang tua bukanlah guru di sekolah. Oleh karena itu, orang tua juga harus belajar membiasakan diri dengan mengetahui tujuan anak belajar di rumah. Dengan tujuan itu, orang tua juga bisa memahami apa sih tujuan anak belajar itu, apa yang ingin dimunculkan dari seorang anak itu, dan kompetensi apa yang harus dikembangkan dari seorang anak itu. Coba kita tanya lagi, kompetensi yang apa yang bisa ditumbuhkan dari seorang anak itu. Sebagai orang tua, tentu kita ingin anak memiliki komitmen, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan tugas mereka. Tujuan anak belajar adalah agar dapat meraih beberapa kompetensi di masa depan. Di antaranya berorientasi tindakan, berprinsip, serta berinovasi. Selain itu, anak juga diharapkan mampu bekerja sama, harus cerdas, refleksi, dan mandiri. Banyak orang tua yang semangat, tetapi anaknya tidak memiliki semangat. Malah di masa pandemi ini, anaknya bermalas-malasan di rumah. Ada yang bermain game atau segala macam. Nah, di situ orang tua harus mengambil kebijakan. Bagaimana anak ini biar lebih semangat lagi belajar. Banyak orang tua yang semangat, tapi pada saat mendampingi malah yang ditunjukkan bukan kompetensinya. Walaupun orang tua sudah lupa, yang terjadi adalah terbebani. Nah, di situ orang tua harus bisa mengambil kebijakan bagaimana si anak ini supaya tidak terbebani. Dan adapun
waspada lonjakan pengeluaran di masa pandemi ini. Pengeluaran di masa pandemi ini tidak bisa dipungkiri lagi, di mana di sini orang tua harus memikirkan biaya pendidikan anak, di mana di masa pandemi ini semua serba ditutup, dan lantaran itu untuk mengatur keuangan keluarga secara bijak, Aris menuturkan orang tua sebaiknya menyiapkan dana darurat sesuai dengan profil keluarga. Selain di masa pandemi, sebaiknya keluarga menambah cicilan konsumtif. Jangan sampai melakukan cicilan pinjaman daring yang kerap merugikan. Jika sebuah keluarga telah memiliki utang yang sedang berjalan, dia menyarankan untuk mengatur pembayaran utang. Nah, dan dengan tersenyum emosi kita lebih berubah menjadi positif. Jangan di masa pandemi ini pengeluaran banyak, pemasukan tidak ada, kita malah stres, banyak menuntut, dan banyak mengurangi semangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan Aries Purwo Diliarso memiliki pandangan dalam menghadapi pandemi ini, yaitu kita harus siap menghadapi tantangan. Yang kedua yaitu kita harus bereksploratif. Yang ketiga yaitu kita harus dapat memahami anak. Dan yang keempat itu harus ada dukungan lingkungan dan memberikan umpan balik. Sekian pidato dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pidato saya ucapkan terima kasih.